Teman-teman, hari ini kita akan review salah satu aksesoris paling mahal untuk Samsung Galaxy Z Fold 5, yaitu Samsung Slim S Pen Case. Nah, kenapa ini jadi aksesoris yang mahal? Sebenarnya karena memang dia ini satu paket, teman-teman, antara case dan juga langsung dapat S Pen-nya. Nah, harganya ini 1,2 jutaan ya, dan S Pen yang kita dapetin ini memang S Pen yang didesain khusus buat Samsung Galaxy Fold ya. S Pen-nya bisa dipakai di Fold 4 ataupun Fold 5, tetapi untuk case-nya sendiri memang dia eksklusif sesuai dengan desainnya Fold 5 ya. Jadi cuma bisa dipakai di smartphone ini aja. Dan sebagai perbandingan ya, kalau misalnya teman-teman beli S Pen-nya secara terpisah, itu harganya gue cek di e-commerce itu sekitar 650 ribuan. Dan untuk case-nya sendiri ya, dia tidak dijual ya secara terpisah yang ada slotnya seperti ini, tetapi di Samsung sendiri ada beberapa pilihan case mulai dari 500 ribuan ya, 800 ribuan sampai 1 jutaan itu ada. Dan kalau ini 1,2 udah langsung satu paket gini, teman-teman, dan menawarkan kepraktisan juga karena memang dia udah langsung ada slotnya yang bisa kita taruh ya buat ngeletakin S Pen-nya ini. Nah, untuk warna ada 3 pilihan yang disediakan Samsung ya, ada yang grafit, terus kemudian sand, dan ini yang icy blue ya, sesuai dengan pilihan warna di Samsung Galaxy Z Fold 5 ini sama-sama icy blue. Dan untuk masing-masing warna dia punya kombinasi warna S Pen yang berbeda, karena kayak yang icy blue ini dia warnanya hijau ya, tapi yang varian warna lain dia punya warna S Pen yang beda-beda, teman-teman. Dan langsung aja sekarang kita buka ya untuk melihat apa aja isi dari box ini, dan langsung kita review untuk case dan juga S Pen-nya. Nah, ini dia, teman-teman, di dalamnya ya. Simple aja, kita langsung dapat case-nya ya, yang di belakang. Terus kemudian bagian depannya, ternyata case-nya cuman frame-nya ini aja ya, karena memang depan dari Galaxy Fold kan ya cuman layar doang ya. Dan kita coba lihat yang lainnya. Di sini ada panduannya. Jadi ada panduan pasangnya, terus kemudian ada panduan pemakaiannya, dan cukup besar ya lembarnya ini. Kita dapat pen tips ya namanya ya. Jadi ada 3 pen tips nih di sini, sama alatnya yang dipakai untuk mengambilnya. Jadi kalau teman-teman cek di sini ya, tuh ada 3 replacement pen tips. Jadi ujung dari S Pen-nya itu langsung dikasih di sini, jumlahnya 3, dan pencatutnya juga. Jadi kita perlu simpen ini karena kalau nanti misalkan ada kerusakan ya di S Pen kita bisa replace. Dan udah itu aja isinya ya, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini ada sedikit panduan slide to open. Jadi untuk S Pen-nya sendiri dia langsung diletakin di bagian belakang dari case-nya kayak gini, teman-teman ya. Dan ini itu bukan lock-nya sebenarnya, tetapi ini kayak apa ya, mekanisme pencungkilnya gitu ya, supaya kita lebih gampang ngambil S Pen-nya. Jadi kalau kita tekan tuh ya, dia langsung naik dan bisa kita ambil. Nah, S Pen-nya kayak gini. Nah, untuk materialnya dia material keras ya. Rangka atau tulangnya ini dari polikarbonat yang keras banget. Jadi dia bukan soft case, teman-teman ya, tetapi ini hard case. Jadi nggak lentur kayak gitu, nggak. Cuman memang di bagian luarnya ini dikasih kayak finishing matte rubber gitu ya. Jadi matte yang lembut itu ada di bagian sisi luarnya, tetapi kalau di sisi dalamnya, nah ini beda dengan iPhone, teman-teman. Kalau case-nya iPhone itu sisi dalam selalu dikasih kayak bagian itu ya, yang lembut ya, kayak bludru gitu. Ada sentuhan soft fabricnya gitu, tapi di sini itu benar-benar langsung keras. Jadi ini tuh bagian dalam nggak ada finishing apapun, teman-teman. Langsung aja polikarbonat plastik keras kayak gini. Ya, jadi ya bagian belakang dari HP kita ini langsung ketemu keras nih. Terus untuk ketebalannya sendiri dia cukup tebal ya, ngasih proteksinya. Nah, ini ada housingnya untuk kamera dan lain-lain ya. Dan kalau untuk finishing luarnya sih lembut banget. Jadi di tangan keset ya, kayak ya lembut aja gitu, enak. Kalau teman-teman tahu dulu ada smartphone OnePlus ya, itu kan bagian belakangnya kayak gini, atau Kindle ya, kalau teman-teman pegang belakangnya Kindle ya mirip-mirip sama ini, matte-nya lembut kayak gini. Terus di yang satunya, nah yang satunya ini, teman-teman, ini malah unik karena dia ada kayak plastiknya. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada plastik. Ini lem. Jadi dia ini mengandalkan lem ya, supaya tetap bisa masuk ke
terikat terus atau ngunci lah ke HP-nya ini. Jadi dia dikasih lem teman-teman, dan lemnya ini memanjang ya, dari sebelah sini ke sini, terus ke sebelah sini ya. Jadi hampir di semua sisinya tuh ada lemnya. Kalau nggak ada lemnya mungkin gampang lepas ya, karena kan HP-nya sering kita buka tutup, dan ini kunciannya juga sangat tipis, apalagi sebelah sini juga nggak ngunci sama sekali. Jadi mungkin ini kalau udah dipasang ya, nggak bisa terlalu sering pasang lepas ya. Begitu lemnya udah nggak nempel lagi atau nggak lengket lagi, mungkin dia agak agak kayak gampang goyang gitu teman-teman. Tapi nanti kita coba lihat ya. Sekarang kita mau langsung pasang aja untuk ngelihat seperti apa proses pemasangannya dan hasil akhirnya gimana. Jadi kita pasang yang belakang dulu ya. Yang belakang ini nggak ada lemnya, jadi langsung semua ngunci ke frame-nya. Dan kita langsung aja pasang ya. Kalau yang belakang sih masangnya gampang banget, langsung klik kayak gitu. Ya. Dan yang depan nih, sekarang kita pasang yang depan. Nah, untuk yang depan, pasangnya tentu kita harus lepas semua ya. Untuk plastik adhesifnya ini, penutup lemnya ini kita harus lepas. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ada stripnya gitu loh. Lemnya itu bukan lem yang kayak beleber kemana-mana, enggak. Tapi ada stripnya di sini. Warnanya hijau ya. Kita coba lepas aja. Tuh, jadi semuanya tuh ada stripnya. Ya mungkin kalau misal kita lepas pasang dan ini udah nggak lengket lagi, bisa kita akalin pakai double tape kali ya. Tapi nggak tahu deh. Yang jelas ini unik sih. Pertama kalinya gue pakai case yang harus ada lemnya kayak gini. Biasanya kan langsung nyangkut di frame-nya ya. Tapi mungkin karena di sini sangat kecil untuk yang nyangkut di sini, jadi ya begini deh pasangnya. Oke, sekarang kita coba pasang. Jadi dipastikan teman-teman nggak kebalik ya. Oke. Tuh ya, sebenarnya dia nggak ada nyangkut-nyangkutnya teman-teman, nggak ada bunyi klik begitu loh. Makanya mungkin pakai lem ya. Jadi ini harus habis dipasang ya, harus kita tekan-tekan nih biar nempel nih lemnya. Wow, tapi hasil akhirnya tuh cantik ya. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Ups, apa nih goyang-goyang? Masih belum pas kayaknya. Nah, kayak gini ya. Wah, cakep sih ini. Wih, tapi memang jadi berasa beda teman-teman ya, dipegangnya begini. Nggak seperti sebelumnya yang belakangnya terkesan ngeflat ya. Sekarang tuh jadi ada perbedaan ini kan, perbedaan tebel kan. Yang ini jadi tipis karena di sini langsung layar ya. Sedangkan yang ini agak tebel karena di sini ada case-nya. Jadi kalau misal kita pegang gini tuh sekarang berasa kayak yang kanan ini lebih tebel aja gitu daripada yang kiri. Sebelumnya kalau nggak kita kasih case itu berasa flat kayak pegang tablet lah ya. Kalau sekarang ini agak beda perasaannya atau feelingnya. Nah, sekarang kita mau lihat untuk proteksinya ya. Di bagian depan dia ini ada bump. Ada bump yang cukup tebal di sini, beberapa mili lah ya. Jadi dia bisa ngeproteksi layar lah. Kalau misalkan kita kayak taruh di meja balik begini, maka bumpnya ini ngeproteksi layarnya, karena layarnya langsung ada di bawah atau di dalam dari bumpnya ini. Dan bumpnya ini nggak terlihat simetris teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan bumpnya ini ternyata yang sebelah kiri ya, yang dekat sama engselnya ini, itu dia lebih tebal. Tuh ya. Jadi yang sebelah sini terasa lebih tebal daripada yang sebelah kanan ini lebih tipis. Nggak tahu kenapa dibuat kayak gitu ya. Jadi nggak lurus gitu, agak menebal di sebelah sini ya. Oh, mungkin kalau dibuka nih, dibuka, nah biar sejajar kali ya. Oh, tapi nggak juga. Jadi kalau dibuka ternyata bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi bagian case-nya ini seret lurus, terus dia agak menebal di sisinya, terus baru ke sini. Ya mungkin kayak ini ya, supaya perbedaannya tinggi antara belakang dan sini nggak terlalu frontal kali ya. Tapi yang jelas ini ada proteksi untuk layarnya ya, dan di sini ada sedikit penebalan. Terus kemudian untuk efektivitasnya ya efektif ya, kalau kita taruh ini dia bisa memproteksi layar dengan baik ya. Terus kemudian kalau di bagian samping-samping di sini mau proteksi semua sisi
ya, kecuali di bagian engsel. Engselnya atau hinge-nya ini dia tetap terbuka ya, supaya dia lebih praktis dan lebih slim sepertinya. Tapi memang bagian ini jadinya nggak ada proteksi sama sekali, benar-benar terbuka. Kalau untuk sisi sini terproteksi semua, tapi ada cutout-nya ya, ada cutout di bagian volume sama tombol power dan fingerprint sensor ini. Terus di port, mic, speaker, dan lain-lain itu ada cutout-nya ya, termasuk di kamera belakang dan juga LED flash. Cuman ternyata untuk bagian SIM tray-nya itu nggak ada cutout-nya. Jadi kalau mau lepas atau pasang SIM card, dia harus lepas case-nya dulu. Terus kalau kita lihat di dalam, nah di dalam ini ada bump-nya juga, tetapi dia nggak terlalu tebal. Jadi bump-nya tuh ya cuman mungkin 1-2 mili lah ya, tipis bump-nya. Jadi kalau kita taruh, kita lihat di sini ya. Nah ini memang masih ada sedikit ngasih proteksi bump, tapi ngeri-ngeri sedap nih kalau kita begini. Jangan ditaruh balik begini ya, sebaiknya, karena proteksinya kurang begitu ada di sebelah dalam sini, cuman yang di luar aja. Tapi ya memang mungkin mostly orang pakai juga pasti ditutup gini ya, nggak mungkin dibuka terus dibalik. Nah seperti itu teman-teman untuk proteksi yang diberikan. Untuk feeling di tangan, dikasih ini memang tentunya lebih tebal ya daripada nggak ada case-nya, tetapi memang ngasih kita kayak sebuah sense proteksi ya, dan lebih aman juga. Kita nggak terlalu was-was untuk naruh ini di sembarang tempat, karena sekarang udah ada case-nya, kita bisa taruh aja dengan lebih tenang, dipakai lebih tenang. Terus dia juga jadi sedikit lebih berat, tapi ya namanya dipakein case pasti wajar seperti itu. Cuman kalau dibandingin case lainnya ya, mungkin ini salah satu yang paling slim teman-teman, paling ringan juga, karena secara desain juga simple, secara dimensi juga bisa dibilang ini sangat-sangat slim. Untuk di belakang ini dia nggak ngasih proteksi bump yang terlalu tinggi ya, dan dia memang masih lebih tinggi daripada lensa kameranya ini, tetapi cukup tipis, dan dia ini sangat presisi. Untuk presisinya oke lah ya, bagus. Dan satu hal yang perlu jadi catatan ya buat teman-teman, salah satu kesalahan gua adalah pasang case ini sebelum pasang proteksi layar. Jadi sebenarnya gue beli screen guard ya, cuman nggak nyangka tadi bahwa pasang di sini tuh ada lemnya. Jadi terpaksa nanti mau pasang screen guard harus dilepas juga case-nya ini, dan mungkin lemnya jadi nggak terlalu nempel lagi ya, kayak waktu pertama kali dipasang. Oke, sekarang kita mau lihat untuk bagian S Pen-nya. Nah, bagian S Pen-nya ini banyak yang salah sangka teman-teman, dikira ini tuh kayak mekanisme lock ya, atau kuncinya tuh di sini. Padahal enggak, sebenarnya ini cuman kayak apa ya, kayak pengungkit aja ya. Kalau kita dorong begini, nah dia lepas ya. Kalau kita dorong coba ya, gue tampilin dari sebelah sini, itu dia kan masuk ya ke dalam slotnya. Nah ini cuman pengungkit aja, kalau kita tekan gini, nah dia langsung keangkat dan lepas begini. Nah untuk penguncinya sendiri dari S Pen-nya ini sebenarnya ya cuman dari case-nya ini aja, dari desain atau bentuk geometri dari ininya aja ya. Jadi nggak ada lock atau mekanisme locknya di sini. Ini cuman pengungkit aja. Cuman memang di sini ada relnya ya, tuh ada pairnya juga. Tapi dia bukan lock, cuman pengungkitnya aja. Dan kalau naruh ini ya pasti teman-teman jangan naruh begini. Ini kan ada sisi yang lebih tipis ya, ada sisi yang lebih lebar, ada sisi yang lebih sempit. Nah naruhnya pastikan begini. Sisi yang lebar ada di samping. Nah kalau gini kan dia nggak gampang lepas ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masangnya salah, masang S Pen-nya salah begini, ya tentu lepas. Nah sekarang kita mau coba untuk S Pen-nya ya. Untuk S Pen-nya ini dia cuma bisa dipakai di layar dalam teman-teman. Jadi kalau kita pakai di sini itu nggak bisa. Layar luarnya dia nggak kayak Samsung Galaxy S Ultra ya, yang support S Pen enggak. Tetapi kalau yang di dalam ini memang bisa. Dan tuh ya. Dan ini nggak support apa tuh namanya, air action ya. Air action yang kita kontrol dari jauh itu nggak support. Tapi dia memang langsung fisik aja kayak gini. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita deketin S Pen-nya sebenarnya ada kayak lingkarannya gitu ngikut teman-teman. Jadi ini nggak pakai di charge sih ya. Jadi langsung aja dipakai di sini. Dan kita coba ya buat nulis-nulis. Ini jangan sampai teman-teman pakai S Pen-nya
HP lain ya di sini, karena memang S Pen yang buat Fold ini ada khusus sendiri yang memang didesain friendly buat layar ini ya. Oke, sekarang kita coba buat nulis. Nah, karena di belakang udah ada proteksinya, ini jadi nggak seimbang teman-teman. Tuh. Ya, jadi kalau buat nulis agak ngeri nih kalau kita begini, kita tekan begini, terus ini kita tekan, ngeri juga ya. Karena memang ada gap yang lumayan nih. Tuh. Jadi ya nulisnya santai aja gitu, nggak usah terlalu yang ditekan gimana. Kita coba. Enak kok ekspresinya. Kalau gara-gara bumnya ini jadi kurang nyaman sih ya kita nulisnya ya. Karena dia nggak benar-benar flat. Coba kalau kita pakai di yang belum ada case-nya. Nah, ini kan udah kita pasang case ya. Jadi begini. Nah, ini kalau ini yang belum dipasang case-nya, teman-teman. Sama, ini Z Fold 5 juga, tapi belum dipasang case. Nah, ini coba kita sini. Nah, dia lebih flat, bumpy-nya lebih ada, tapi nggak terlalu kontras begini ya. Coba kita pakai di sini ya. Oke, lumayan. Terus kalau kita pakai di yang ada case-nya. Pas di sini nih. Tapi ada suaranya tuh loh. Efek suaranya tuh bikin dia tuh kayak kertas gitu, teman-teman. Ya lumayan lah, meskipun kelihatan terdengar artifisial ya, tetapi lumayan lah, feels kertasnya tuh dapat. Meskipun suaranya agak lebay dikit sih. Terus kalau buat nulis ya, di tengah ini kan ada bekasnya, ini ya, bekasnya lekukan ya. Dan itu memang kerasa. Kayak misalnya kita buat garis nih. Nah, kerasa. Nah, oke, kerasa ya teman-teman. Dan kelihatan juga nih di mata ya, ada kayak ketekan gitu. Agak ngeri-ngeri sedap sih. Tapi karena ya memang diperuntukkan buat ini ya, aman-aman aja harusnya ya. Ya intinya ini sangat fungsional. Kita pakai di sini kalau misalkan kita mau nyatet-nyatet ya, mungkin teman-teman pengen nyatet-nyatet buku atau misalkan nyatet-nyatet website gitu ya, itu bisa dipakai begini set by set ya. Nah mungkin teman-teman pengen ngerangkum apa gitu kayak, nah kayak gini itu bisa. Dan di S Pen-nya ini ada tombolnya ya. Nah tombolnya ini bisa kita pakai buat penghapus. Jadi kita tekan tahan aja jadi penghapus dia. Misalnya kita nulis ya, terus kita pengen ngapus, tekan tahan aja. Nah dia bakal hapus teman-teman. Jadi bukan di double klik ya, atau double tap. Kalau double tap nggak ngaruh. Jadi dia tap tahan kayak gini, tekan tahan. Nah baru dia jadi penghapus. Untuk S Pen-nya sendiri secara build quality-nya sepertinya teman-teman ya, dia nggak terlalu kokoh sih ya. Ini ringan banget, terus plastik juga, feels-nya tuh kayak murah ya, kayak sebuah material yang kurang begitu solid gitu. Tapi ya setidaknya dia ringan, terus dia works juga. Untuk pen tips-nya dia memang plastik, jadi kayaknya lebih lembut ya, dan lebih friendly buat dipakai di layar lipatnya ini. Dan dia bisa dipakai langsung bergantian, dia nggak harus pairing ya, kayak mungkin di tablet gitu kan harus pairing. Ini enggak, ini memang langsung aja pakai teman-teman. Tuh. Ya, kalau ada beberapa fold nggak perlu masing-masing beli beli S Pen-nya satu aja itu bisa. Dan sebagai perbandingan setelah dipasang dan sebelum dipasang, ini gue tampilin side by side ya. Nih, ini yang sudah dipasang terlihat lebih tebal ya, lebih tebal, tapi nggak yang terlalu signifikan gitu ya, masih oke lah di tangan ya. Terus di bagian atas kayak gini, terus di bagian untuk engselnya masih sama ya, dan di bagian bawah kayak begini. Oke, jadi udah tahu ya perbedaannya.
kayak gimana. Segitu dulu yang bisa gue share hari ini. Kalau ada pertanyaan ya boleh banget disampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Tekno, pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.